Oke, tadi malam Liverpool tertahan imbang 2-2 melawan Arsenal. Sayang banget ya. Padahal udah ada 2 gol cepat. Yang pertama dari Cody Gakpo, terus Luis Diaz. Sayangnya di babak kedua kita kebobolan 2 kali, jadi akhirnya 2-2. Ya walaupun tidak mengubah apapun, Liverpool tetap juara, tapi sangat disayangkan aja gitu. Yang pertama yang sangat disayangkan, Liverpool jadi tertahan imbang gitu. Padahal gempurannya bagus-bagus gitu, cuma ya sayang aja di babak 2 terlalu kendor gitu, jadi ya kebobolan aja akhirnya gitu. Nah yang kedua yang sangat disayangkan adalah apa yang terjadi nih sama fans Liverpool nih. Kita jadi kayak kepecah jadi 2 gitu, ada yang gue sebut aja ya dewasa gitu, ada yang bocil gitu. Jadi kemarin tuh ya kita tahulah Trent Alexander-Arnold udah mengumumkan kalau dia bakal cabut ke Real Madrid di akhir musim gitu kan. Nah terus kemarin ada perlakuan khusus untuk Trent Alexander-Arnold. Jadi setengah warga Anfield itu menyoraki dia gitu. Bu gitu. Itu dari awal pertandingan sebelum mulai kan dibacain dulu tuh sama sama operator stadion gitu kan. Jadi line up hari ini nomor 1 Alisson Becker gitu kan. Ya, disorakin. Nah giliran Trent Alexander-Arnold malah dibu gitu kan. Nah terus ya udah mulai pertandingan Alexander-Arnold nggak dimainin karena Arne Slot juga bilang ya udah gitu, dia udah ke Real Madrid, jadi sekarang mau ngasih kesempatan untuk yang bakal gantiin dia ya si Bradley ini gitu kan. Nah tapi kan Bradley juga mainnya nggak full ya karena baru sembuh dari cedera juga, jadi dia harus main ya kalau nggak salah berapa ya, sejaman lah gitu kan. Nah terus digantilah sama Trent Alexander-Arnold, begitu dia masuk langsung tuh bu lagi gitu kan, disorakin lah pokoknya. Terus pas Trent Alexander-Arnold dapat bola pun masih disorakin gitu, dan gue kecewa sih sebetulnya gitu, kayak ngapain gitu. Lu kalau mau kesal, mau marah, mau benci, tar dulu di luar lapangan gitu. Begitu di dalam lapangan, apalagi pas lagi main nih, jangan kalian melakukan hal itu gitu. Apalagi ini pemain kita gitu. Kalau pemain lain itu udah wajar lah, udah biasa lah kayak gitu untuk ngejatuhin mental dia gitu kan, mental lawan. Ini pemain kita sendiri digituin gitu. Waktu kita lagi bertanding, di mana pertandingan lawan Arsenal, kita lagi kesulitan gitu kan. Kok kalian malah seperti itu gitu. Mungkin kalau kalian lebih bijak gitu ya, kalau kalian mau nyorakin dia nanti setelah pertandingan selesai gitu kan. Kan biasa pemain setelah pertandingan selesai kan tepuk tangan tuh ke liling lapangan kan. Situlah kalian buat aja terserah gitu. Cuma jangan in the game gitu, jangan di dalam pertandingan. Karena kalau di dalam pertandingan kalian nggak cuma nyorakin Arnold, tapi kalian merusak satu tatanan sistem permainan gitu. Karena dia pasti nggak fokus. Teman-teman yang lain juga dengar gitu kan. Teman-teman yang lain juga ya sakit hati pasti, dalam hatinya kayak sangat disayangkan lah ngapain para fans kayak gini gitu. Itu di dalam pertandingan gitu kan. Ya kalau lagi nggak main ya terserah kalian lah itu gitu. Ungkapkan aja gitu. Cuma jangan dalam in the game gitu. Apalagi kemarin lawan Arsenal gitu kan. Untung kita udah menang gitu. Coba kalau kita masih kejar-kejaran sama Arsenal gitu. Parah sih gitu. Nah itu jadi kenapa gue bilang ada yang dewasa, ada yang bocil ya itu. Karena yang bocil ini menempatkan kekesalannya nggak pada tempatnya gitu. Masa dalam pertandingan kayak gitu kan. Sangat disayangkan banget. Makanya setelah pertandingan juga Andy Robertson juga ya sangat menyayangkan lah kenapa pemain kita harus disorakin kayak gitu kan. Terus Jamie Carragher juga sama gitu kan. Ya gue ngerti kalau misalkan ada sebagian orang yang yang udah let it go aja gitu. Ada sebagian orang juga yang tetap masih membenci gitu karena ya Scouser lah gitu kan. Cuma ya itu aja sih gitu. Kenapa harus dalam pertandingan aja gitu. Itu kan jadi ini bakal jadi pembahasan banget buat semua orang gitu kan. Terus bakal mempertanyakan lagi prinsip you'll never walk alone gitu. Apakah syarat ketentuan berlaku gitu kan. Karena sekarang pemain sendiri aja digituin gitu kan. Wow, itu udah unexpected banget gitu kan. Kayak kayak lu ngomongin core value kalian, you'll never walk alone. Kita tahulah para supporter Liverpool ini bagaimana kekeluargaannya, hubungannya yang erat banget antara fans ke player gitu kan. Terus fans dengan
Ya Liverpoolnya lah secara keseluruhan gitu kan, bondingnya kayak gimana, tapi rusak gitu gara-gara Trent Alexander-Arnoldnya cabut gitu. Sekarang kita balik ke realitanya. Ini kan sepak bola gitu ya. Ini tuh hanya permainan gitu kan. Ya mungkin sebagian dari kalian ada yang menganggap sepak bola ini begitu sakral gitu. Tapi kan di dalam kehidupan, kenyataan hidup ya, ya udah gitu. Ini cuma sepak bola aja gitu kan. Ya ini juga bagian dari pekerjaan gitu. Jadi ya sama aja kayak kita gitu, kerja di sebuah tempat, kita dapat gaji dari situ, kita besar di situ, dapat pengalaman, dapat ilmu, kita bisa punya segala harta kekayaan dari perusahaan itu. Tapi kalau kita mau berkembang lebih jauh, kita mau cari tantangan baru, kita emang pengen nyari gaji yang lebih gede, sah-sah aja kan. Emang begitu kalian perpisahan di kantor, kalian disorakin, kalian didiemin? Enggak kan, teman-teman kantor kalian pun pasti merayakan, celebrate gitu kan. Ya udah, perpisahan aja gitu. Kenapa fans Liverpool harus kayak gitu? Terus ada yang bilang juga kalau membandingkan ini dengan pernikahan gitu. Lu udah nikah 20 tahun, terus tiba-tiba lu ngomong ke pasangan lu pengen pindah gitu. Lu udah cukup, gue pengen ganti gitu yang lebih dari lu gitu. Tar dulu gitu. Pernikahan itu prinsipnya sekali seumur hidup gitu. Ini sepak bola tuh hanya pekerjaan, hanya permainan, jangan disama-samain dengan pernikahan gitu kan. Kita tahu Alexander-Arnold emang dari kecil udah di Liverpool, dari akademi dia masuk ke Liverpool, berprestasi, dapetin ini itu gitu kan. Ya udah gitu. Liverpool juga dapat semuanya karena kita bekerja sama dengan Trent Alexander-Arnold gitu kan. Kalau nggak ada Trent Alexander-Arnold yang dengan asisnya yang banyak gitu, dia kan rekor ya, apa, seorang defender dengan asis terbanyak kalau nggak salah. Bayangin nggak ada Trent Alexander-Arnold, siapa yang mau nge-supply bola-bola itu ke Firmansyah, Firmino, Mane, Salah, sekarang Nunes, Gakpo, Diaz, siapa gitu kan. Terus corner taken quickly itu nggak akan ada gitu. Jadi ya ini kan simbiosis mutualisme sebetulnya ya antara Liverpool sama Trent gitu. Ya udah, emang satu kesatuan aja gitu. Nah kalau misalkan Trentnya emang mau cabut ya cabut aja kan, nanti juga ada yang masuk lagi, ada yang menggantikan lagi gitu kan. Jadi orang mungkin menyayangkan kenapa nggak jadi legenda. Iya udah, nggak apa-apa gitu. Nggak semua orang harus menjadi legenda. Arnold punya kehidupannya sendiri, Arnold punya hak hidupnya sendiri gitu kan. Biarin dia nentuin hidupnya gitu. Nah, kita itu kan hanya fans gitu ya. Kita tuh nggak punya kuasa apa-apa untuk menentukan hidup seseorang gitu. Jadi jangan karena kita ngefans, kita cinta sama Liverpool, kita sebegitu menggilainya sama Liverpool, terus kayak kita menuntut Arnold lu harus sampai mati di Liverpool gitu. Lu Scouser, lu dari kecil di situ, lu harus mati buat Liverpool. Kalau bisa lu dimakamin tuh di tengah-tengah atau nggak di kotak penalti gitu. What gitu kan? Ngapain gitu? Udahlah sekarang ya udah, Trent udah ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Gue paham lah, mungkin kemarin lagi pada hilaf mungkin ya, tapi gue berharap ini terakhir gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton juga mungkin fans Liverpool, ya udahlah, kita udah kecewa sama Arnold gitu ya. Gue berharap sih semoga nanti ketika Liverpool angkat piala, udah kita appreciate Arnold, kita bilang terima kasih lah, thank you for your service gitu kan. Terima kasih gitu, semoga ya good luck aja lah untuk karirnya gitu kan. Jadi kekesalan yang kemarin tuh yang ngebu di tengah pertandingan udah terakhir lah, itu doang gitu. Nanti begitu angkat piala, yuk kita hormatin juga Trent Alexander-Arnold, karena ya kita bisa, Liverpool bisa sebesar ini juga karena dibantu oleh Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold bisa sebesar ini juga karena dibimbing dan dibesarkan oleh Liverpool gitu kan. Jadi ya sama-sama aja gitu. Jadi gue berharap fans Liverpool juga sekarang udahlah, kita redam semuanya gitu kan. Masih ada musim depan gitu yang harus kita support. Jadi kalau Trent Alexander-Arnold mau pergi ya silahkan pergi. Kita masih punya pemain lain gitu. Nanti juga akan ada pemain-pemain baru lagi gitu kan. Sekarang mungkin agak mengesalkan Scousernya si Jones gitu kan. Cuma ya udahlah gitu kan. Mungkin orang-orang gitu kali ya ekspektasinya, kalau Arnold tuh kan
karena Arnold emang sebagus itu, sebesar itu, sesuperstar itu gitu. Jadi orang kecewa sih gitu. Ya kecewa nggak apa-apa gitu, cuma ya jangan pas lagi pertandingan aja gitu kan. Kayak core value You'll Never Walk Alone-nya kayak nggak dapet aja gitu kan. Kayak sayang banget gitu. Ya semua fans juga pasti sama lah. Terus ada juga yang kayak apa namanya, ngebandingin sama zaman dulu Barcelona, Luis Figo gitu kan. Ya itu kan mereka gitu ya, mereka kan nggak punya core value You'll Never Walk Alone gitu. Nah kita kan Liverpool ya identiknya dengan You'll Never Walk Alone gitu kan. Jadi kalau lu ngomongin Liverpool tapi nggak You'll Never Walk Alone, ya udah jangan bilang lu Liverpool gitu kan. Karena Liverpool sama You'll Never Walk Alone ini satu kesatuan gitu. Jadi apapun yang terjadi di dalamnya ya satu kesatuan gitu. Jadi nggak bisa lo bilang kayak Trent Alexander-Arnold pengkhianat lah, Judas lah. Nah, jangan kayak gitu dong. Ingat, we are Liverpool gitu. We are not English, we are Scouser gitu. Jadi kita harus beda gitu. Beda dalam artian yang positif. Yang selama ini kita tunjukkan gitu. Yang selama ini kita bangun, kita tunjukkan, kita kasih lihat seluruh dunia kalau Liverpool tuh beda gitu. Liverpool ya kita Liverpool gitu. Jadi setitik kemarin agak disayangkan, sangat disayangkan sih buat gua ya. Nggak tahu buat kalian. Jadi ya bagaimanapun Arnold udah jadi legend buat kita gitu. Ya kalau dia mau cabut aja gitu. Toh nanti akan ada yang ganti lagi. Yap, kan pemain datang keluar masuk itu hal yang wajar gitu ya. Kan ada pepatah mengatakan nggak ada seorang pemain yang lebih besar daripada sebuah klub gitu. Jadi ya udah good luck aja buat Arnold dan Liverpool. Semoga dua pertandingan terakhir nih kita bisa menang nih. Aduh kemarin sejak diumumin jadi juara kalah sama Chelsea, ketahan sama Arsenal. Jadi ada dua pertandingan terakhir lagi, semoga bisa menang, rotasinya jadi lebih solid lah gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalah-kalah atau seri juga sebetulnya, tapi dari situ gue yakin Arne Slot belajar lah gitu. Skema permainan yang baru. Jadi lapis pertamanya sih pemain intinya emang udah kokoh banget, udah luar biasa, udah keren. Cuma kan lapis 2 nih gitu kan, karena Liverpool jadwalnya padat banget gitu kan, apalagi Champions League kayak gitu kan formatnya. Jadi ya lapis 2-nya juga harus mendukung pemain utamanya gitu. Jadi ketika ada rotasi, ketika pemain ada yang cedera dan sebagainya, ya bisa nge-backup gitu. Ya, oke mungkin di video kali ini itu yang bisa gue bahas. Jadi ya itu sangat disayangkan aja, tapi ya udah nggak apa-apa, namanya orang lagi emosi ya nggak apa-apa gitu kan. Semoga itu yang terakhir aja udah gitu. Dan buat ya ini mungkin teman-teman nggak nonton langsung ke Anfield, tapi dalam hatinya pasti ada yang menggerutu gitu kan. Jadi menurut gua udah tenang aja, udah lupain aja lah gitu. Ayo kita move on gitu, kita move on ke pertandingan selanjutnya, kita move on ke musim berikutnya. Kita fokus aja ke Liverpool, doain yang terbaik supaya musim depan kita bisa dapat pemain yang lebih bagus. Terus FSG juga bisa dapat hidayah biar dia ngeluarin pundi-pundi supaya kita bisa beli pemain yang banyak gitu. Cuma gue pengen 3 nih berharapnya gitu. Yang pertama pasti pengganti Arnold gitu. Bradley oke, cuma dia kayaknya ini deh belum sesolid itu menurut gue. Jadi harus ada satu pemain pengganti ya, Frimpong lah ya, kayak yang udah pernah gue bilang sebelumnya gitu. Nah terus back kiri nih Robertson, entah kenapa dia kalau misalkan mau back pass atau nggak mau ngoper lagi ke rekannya gitu, dia suka nggak lihat-lihat gitu. Kayak kemarin lawan Arsenal juga dia main oper aja ke tengah, tahu-tahu kepotong kan sama pemain Arsenal gitu. Jadi Robertson masih oke, cuma ya agak riskan juga gitu. Jadi mungkin harus diganti si siapa ya, Kerkes gitu kalau nggak salah ya namanya ya. Nah terus yang paling vital nih menurut gua striker si Nunes kayaknya udahlah sayonara gitu. Terus penggantinya ya gue berharap Isak sih. Cuma kan mahal banget nih gitu kan. Gak tahu nih Liverpool. Cuma kan Liverpool nih pinter banget ya biasanya. Emang budaya membaca gitu kan. Kalau Frimpong dia ada release clause 35 juta terus bisa dicicil juga gitu kan. Jadi harusnya aman, bisa dibeli gitu kan. Terus Kerkes gue nggak tahu beritanya kayak gimana. Nanti mungkin dia bisa nyari sama Isak juga gitu. Tapi menurut gue kalau misalkan yang dua ini si Frimpong sama Kerkes saja bisa
dapat ini kayaknya harganya juga nggak terlalu yang fantastis kan. Yang pasti fantastis itu Isak gitu. Jadi kalau Liverpool emang pengen ngeluarin 100, menurut gua kasih sih, harusnya bisa lah gitu. Kemarin aja Kaisedo aja dia mau beli cepet itu kan nggak jadi itu, ya udah beli aja sekarang gitu kan. Duitnya masih ada. Ya, pemikiran gua sih kayak gitu kan. Jadi ya semoga Liverpool bisa royal lah di bursa transfer berikutnya gitu. Karena ya, Liverpoolnya udah oke banget di bawah Arne Slot. Semoga bisa lebih lebih superior gitu. Jadi di musim berikutnya 2 atau 3 piala lah ya gitu. Oke, thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you. You'll never walk alone. Liverpool FC.